terkait dari ungkapan dari Satgas Gakum Polda Sulsel, didapatkan hasil untuk laporan polisi sudah ada 5 di Polda dan 1 di Polres, jadi ada 6 jumlahnya. Kemudian untuk tersangka itu ada 9 orang, diantaranya BK laki-laki Pontianak, kemudian MA laki-laki Makassar, kemudian WBA laki-laki Goa, kemudian JS laki-laki Jeneponto, DB laki-laki Jeneponto, dan YSF laki-laki Parepare, ini pegawai imigrasi Makassar. Kemudian ada SP laki-laki Parepare, masih dalam lidik. Kemudian JS lagi laki-laki Bulukumba, ini yang DPO. Kemudian ada SPR laki-laki Bulukumba DPO. Jadi ada 9. Lidik 1, yang DPO sudah 2, sementara masih dalam pengejaran. Kemudian jumlah korban PM ini ada sebanyak 90 orang, ulang 94 orang. Ini dari daerah Bulukumba, Sinjai, Goa, Jeneponto, Bole, dan ada dari Polmas. Adapun barang bukti yang kita amankan, diantaranya ada paspor sejumlah kurang lebih 80 buah, ada handphone sekitar 7 berbagai merek, KTP korban, juga ada mobil Avanza 2 unit, buku tabungan, kemudian uang tunai yang ada di sini sejumlah 5.350.000, dan ada juga uang tunai yang masih di rekening akan kita segera lakukan pemblokiran kurang lebih 362 juta. BB yang lainnya bukti slip transferan, dan juga ada dokumen-dokumen pengajuan paspor dan juga tiket pesawat. Dari sekian LP ini dan tersangka ini kami buat kira-kira ada 5 modus operandi. Yang pertama, bahwa melakukan perekrutan calon pekerja migran Indonesia, atau dulu memang dikenal TKI ya, kalau sekarang namanya PMI, itu di wilayah Sulsel secara ilegal tanpa memiliki izin SP2MI atau izin perekrutan. Kemudian yang kedua, memberangkatkan CPMI ini melalui jalur-jalur di Sulawesi Selatan, pelabuhan di Parepare ataupun di Baru, pelabuhan Galonggong, menuju ke Balikpapan, Batu Licin, dan Nunukan. Dan jalur udara ini melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Kemudian yang ketiga, yakni melakukan iming-iming gaji tinggi untuk bisa mempengaruhi korban sehingga mau untuk berangkat. Yang berikutnya, yakni melakukan pembuatan dokumen paspor tidak sesuai dalam prosedur, dan ini yang bekerjasama dengan oknum pegawai imigrasi. Dan yang kelima, modus yang kelima ini melakukan pengikatan atau perikatan hutang kepada calon PM ini dengan membiayai dulu akomodasinya dan transportnya, nanti kemudian lakukan pemotongan gaji. Jadi ini ada 5 modus yang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut. Adapun undang-undang atau pasal yang kita terapkan di sini ada 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, ini TPPO-nya. Di sini yang dilanggar ada 2 pasal yang kami terapkan nanti. Pasal 2, ini pasal 2 ini ancaman hukumannya minimal ya, minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda minimal 120 juta, maksimal 600 juta. Kemudian pasal 4-nya di Undang-Undang TPPO ini ancamannya juga sama, ini paling singkat 3 tahun dan maksimal 15 tahun.